Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rini Alma Yuliana, NPM 1820064722, nomor absen 45. Saya dari lokal 6A non-reguler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil tugas kuliah saya yang berjudul lingkungan hidup. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Dari kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut juga sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, unsur biotik. Unsur biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Yang ketiga, yaitu unsur abiotik. Unsur abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Saat ini, kerusakan lingkungan sudah menjadi masalah yang sangat meresahkan bagi manusia dan sudah menjadi isu yang mengglobal pada era sekarang ini. Oleh karena itu, masyarakat bersama pemerintah dengan gencangnya melakukan upaya di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bersih yang dapat dinikmati oleh setiap makhluk hidup dan diharapkan dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan, sehingga akan dapat mengedepankan prinsip berkelanjutan, di mana fungsi lingkungan akan tetap dapat digunakan sehingga generasi yang akan datang. Kerusakan lingkungan hidup berdasarkan faktor penyebabnya. Bentuk kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang merompak-rompakan bumi Serambi, Mekah, dan Nias, serta gempa 5 skala Richter yang meratakan kawasan DIY dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk muka bumi. Peristiwa lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain ada letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan. Yang kedua yaitu kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia antara lain yaitu terjadinya pencemaran seperti pencemaran udara, air, tanah, bahkan suara. Terjadinya banjir sebagai dampak buruknya atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengerusakan hutan. Terjadinya tanah longsor sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. Beberapa ulah manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup, yaitu seperti penebangan hutan secara liar, pemburuan secara liar, merusak hutan bakau, menimbun rawa-rawa untuk pemukiman, pembuangan sampah di sembarang tempat, pembuangan liar di daerah aliran sungai, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Setelah itu, tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu yang pertama,
untuk mencapainya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Dan yang kelima, terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Setelah itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup antara lain. Yang pertama, pelestarian tanah. Upaya pelestarian tanah dapat dilakukan dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali, atau yang biasa kita sebut dengan reboisasi terhadap tanah yang semula gundul. Yang kedua, pelestarian udara. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara dapat tetap bersih dan sehat dengan cara menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita, mengupayakan pengurangan emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin. Setelah itu, mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon. Yang ketiga yaitu pelestarian hutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan yaitu dengan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, melarang pembantaian hutan secara sewenang-wenang, menerapkan sistem tebang pilih dalam penebangan pohon, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai mengelola hutan. Yang keempat, pelestarian hutan dan pantai. Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan dengan cara melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di area sekitar pantai, melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut, melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya yang dapat mencari ikan. Lembaga pemerintah yang menangani lingkungan hidup. Yang pertama, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, Badan Lingkungan Hidup. Yang ketiga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang keempat, Badan Restorasi Gambut. Yang kelima, Badan Informasi Geospasial. Yang keenam, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional. Yang ketujuh, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedelapan, Kementerian Pertanian. Yang kesembilan, Kementerian PU. Yang kesepuluh, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kesebelas, Kementerian Keuangan. Dan yang kedua-belas, Dirjen Pajak. Dan yang terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ayo teman-teman, mari kita cegah penularan virus corona ini, memulainya dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jangan lupa ya untuk selalu hidup sehat dan bersih. Dengan demikian, laju penularan virus ini dapat kita hambat, bahkan kita hilangkan loh. Dengan cara kita tetap di rumah. Kalaupun ingin keluar harus menggunakan masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan selalu mencuci tangan dengan bersih menggunakan air mengalir dan sabun. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian materi yang sebelumnya tadi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.